Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring, masih bersama saya, Bapak David Kurniawan, di mata pelajaran Mekanika Teknik. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki materi lanjutan dari kemarin, yaitu tentang memahami faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan. Sebelum saya menjelaskan ke slide berikutnya, saya peringatkan kepada kalian dari evaluasi materi-materi yang sudah saya berikan, masih banyak yang belum merespon dengan mengumpulkan tugas-tugas yang Bapak berikan. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengumpulkan tugas dengan baik dan benar. Bagi yang belum, saya ingatkan agar supaya segera memenuhi kewajiban kalian untuk kebaikan kalian dan untuk pegangan kalian di materi-materi berikutnya. Baik, langsung saja kita sudah masuk di materi yang lebih serius lagi. Sekarang kita sudah pada KD 3.2. Di sini kita sudah memulai memahami tentang struktur, tentang beban, dan tentang pengaruh-pengaruhnya. Jadi karena kesempatan pembelajaran yang terbatas ini, jika mana ditemukan kendala, silakan segera menghubungi nomor WA yang sudah saya berikan, atau kalian bisa mengisi kolom komentar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sekian materi pembelajaran yang saya sampaikan, bila mana kalian menghendaki pembelajaran tatap muka melalui Zoom, saya persilahkan. Nanti perwakilan dari kalian silahkan dikoordinir apakah teman-teman kelas kalian perangkatnya atau HP-nya memadai. Bila iya, nanti kita jadwalkan untuk pembelajaran tatap muka secara Zoom. Baik, saya akan lanjutkan masuk ke materinya. Jadi, dari tema atau KD yang akan kita pelajari di sini tentang memahami faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari kata per kata. Karena tema kali ini cukup kompleks bagi kalian, yang terutama yang kelas 10, dan materi ini cukup baru buat kalian. Saya kira saya harus menjelaskan bagian per bagian. Baik, dari tema yang ada di atas, maka kita urai satu persatu. Dari tema yang ada di sini, maka kita bisa mengambil poin-poinnya seperti ini. Jadi secara garis besar, pelajaran yang akan kita bahas di sini yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur. Struktur apa? Ya, tentunya struktur bangunan. Kita akan mempelajari tentang faktor apa saja yang mempengaruhi struktur bangunan. Jadi, sebuah struktur bangunan itu akan bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu di sini dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama dipengaruhi oleh faktor kriteria desain struktur, yang kedua tentang faktor pembebanan pada struktur. Jadi ada dua poin ya, ada kriteria desain dan pembebanan struktur.
Nanti di dalam kriteria desain struktur ini ada 4 poin, yaitu tentang kemampuan layan, tentang efisiensi, tentang konstruksi, dan tentang ekonomis. Sedangkan dari segi pembebanan nanti ada diagram seperti ini. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Oke. Nah, jadi tadi sebuah struktur bangunan itu bila mana dipengaruhi oleh kriteria desain struktur, ada 4 item atau 5 yang satunya lain-lain ini ya. Saya jelaskan satu persatu. Bila mana sebuah gedung itu strukturnya dipengaruhi kriteria desain struktur, itu harus memiliki aspek kemampuan layan. Artinya apa? Jadi sebuah struktur bangunan itu harus mampu memikul beban. Ya. Jadi sebuah rumah atau sebuah gedung itu harus memenuhi kriteria kemampuan layan. Ya. Jadi desainnya struktur itu harus mampu memikul beban. Nah, itu masuk di dalam aspek kemampuan layan. Ya. Nah, bayangkan kalau gedung itu tidak mampu memikul beban, apa yang terjadi? Ya, pastinya gedung itu akan roboh, ya. Nah, beban ini apa? Beban itu nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Yang jelas kemampuan layan ini sebagai garis besarnya. Kemudian yang kedua efisiensi. Jadi desain struktur bangunan itu harus mengandung nilai efisiensi. Apa yang dimaksud efisiensi? Efisiensi itu mencakup tujuan untuk mendesain struktur yang relatif lebih ekonomis. Jadi seorang engineer teknik sipil ketika merancang sebuah bangunan itu tidak hanya kuat saja, tidak cukup kuat ya, tetapi harus efisien. Kita tidak boleh merancang bangunan itu terlalu kuat, itu tidak boleh. Terlalu boros itu tidak boleh. Ya. Nah, maka dari itu di sini ada poin efisiensi, di situ artinya apa? Yaitu kita harus memperhitungkan secara detail agar bangunan itu selain kuat juga efisien. Ya. Kemudian konstruksi. Nah, konstruksinya juga dipengaruhi supaya gedung itu menjadi sebuah bangunan yang sempurna. Nah, bagaimanapun juga sebuah kemampuan gedung itu dalam memikul beban itu dipengaruhi juga dengan metode konstruksinya. Ya, perakitan elemen-elemen, material-material strukturnya seperti apa. Itu sangat berpengaruh. Kemudian ekonomis, ya. Nah, ekonomis seperti tadi. Jadi mengenai biaya yang digunakan, ya. Jadi sebuah gedung itu strukturnya harus kuat, harus efisien, harus konstruksinya bagus dan harus ekonomis. Ya. Karena apa? Kita membangun gedung kalau terlalu murah juga nggak boleh. Kecuali murah tetapi masih masuk kriteria yang lain. Biasanya kalau murah itu pasti mutunya juga berbeda, ya. Nah, maka dari itu dalam sebuah membangun gedung itu tidak cukup dengan ekonomis, tetapi juga diikat oleh ketentuan kriteria yang ada di atasnya ini. Nah, kemudian lain-lain ini adalah peran subjektivitas. Artinya apa? Setiap seseorang perencana itu mempunyai kemampuan masing-masing. Jadi bagi saya menghitung gedung dengan kekuatan seperti ini sudah cukup, bisa jadi bagi orang lain tidak cukup. Nah, karena apa? Biasanya metode atau perkembangan ilmu itu sangat dinamis ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kemampuan analisa seseorang itu dari satu dengan yang lainnya itu berbeda. Yaitu namanya peran subjektivitas. Jadi
Saya ulangi lagi secara garis besar, keempat atau kelima aspek ini sangat mempengaruhi kriteria desain struktur dalam membangun sebuah bangunan gedung. Ya, ingat poin-poinnya seperti ini. Harus kuat memikul beban, efisiensi tidak boleh boros, konstruksinya harus benar, ekonomis tidak boleh murah, terlalu mahal juga nggak boleh, dan kita perhitungkan secara subjektivitas. Oke, selanjutnya, ya ini ada ilustrasi sedikit ya. Nah, ini membangun gedung. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, faktornya sangat banyak sekali ya. Bisa jadi ini tidak memenuhi persyaratan kriteria. Bisa jadi ya kan. Nah, tapi kita tidak boleh menjustis sebuah bangunan itu tanpa analisa yang disertai bukti-bukti di lapangan. Nah, ini ilustrasi saja ya. Nah, ini tentang pembebanan pada struktur. Jadi jika kita kembali ke topik di atas tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur bangunan itu, yang kedua adalah mengenai beban. Kenapa bisa dikatakan beban sangat berpengaruh? Ya bagaimana tidak? Ya, bangunan rumah, bayangkan bangunan rumah lantai 1, lantai 2 atau lantai 3 bisa berdiri kokoh itu bila mana seorang perencana bisa menghitung bebannya itu dengan baik, ya. Jadi kalau kalian perhatikan sebuah struktur bangunan, ya, struktur bangunan rumah, paling bawah apa namanya? Paling bawah itu adalah pondasi. Nah, tengah-tengahnya apa? Tiang, ya. Paling atas apa? Atap, ya kan? Jadi beban atap itu akan disalurkan oleh tiang masuk ke dalam tanah melalui pondasi, ya. Jadi seorang engineer itu harus mengetahui kekuatan pondasinya rumah atau pondasi bangunan itu benar-benar dipastikan kuat, ya. Tidak boleh kemampuan pondasi, kemampuan tiang itu memikul bebannya lebih rendah daripada beban yang dipikulnya, ya kan? Secara logika kan kalian bisa membayangkan. Bayangkan bila beban atap itu 1 ton, kalau tiangnya cuma mampu memikul setengah ton, apa yang terjadi? Ya, lama kelamaan bangunan itu akan ambruk atau roboh seperti itu ya. Nah, di sini beban itu dibagi menjadi dua. Beban dari gaya statis, ada gaya dinamis. Ya, saya di sini tidak akan menjelaskan apa itu gaya. Nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih detail pengertian gaya-gaya itu ya. Jadi di sini saya secara sekilas saja ini memahamkan kepada kalian supaya apa? Tertanam dalam konsep pikiran kalian. Di sini kalian memasuk jurusan teknik konstruksi bangunan sehingga apa? Mindset dan pengetahuan kalian di sini supaya siap dan tertata dengan baik. Dari pengetahuan atau wawasan ini harapan saya kalian sudah memiliki pandangan, inspirasi ya mengenai seorang engineer di bidang bangunan. Ya, di sini di awal-awal ini kita membahas bagaimana sebuah beban itu mempengaruhi sebuah bangunan. Ya, nah ini harapan saya dari penjelasan ini kalian tuh punya bayangan-bayangan atau gambaran-gambaran tertentu ya, bagaimana membangun sebuah bangunan itu tidak boleh asal-asalan. Baik, nah mengenai beban saya lanjutkan, ada gaya statis dan ada gaya dinamis. Gaya statis itu dibagi lagi menjadi 3 ya, ada beban hidup, beban tetap, dan gaya akibat penurunan efek suhu dan sebagainya ya. Kemudian gaya dinamis itu ada gaya menerus, kemudian gaya impact ya, discrete misalkan ledakan kayak gitu. Nah, ini berosilasi atau meratat atau tidak teratur ya.
seperti itu. Nah, ini kalian bisa baca sendiri beban hidup ya. Beban hidup itu contohnya apa? Beban hidup itu dapat berpindah ya. Misalkan contohnya rumah. Bayangkan Anda memiliki rumah, ya kan? Nah, ini kaitannya dengan tugas kalian kemarin kan. Kenapa saya berikan tugas kalian untuk mengenal struktur rumah, struktur rumah supaya apa? Secara insting kalian tuh bisa memahami dunia kalian, ya. Oke. Saya akan menjelaskan tentang beban hidup, ya, bukan beban hidup sebagai manusia, bukan ya. Jadi gini, sebuah rumah itu mempunyai beban hidup dan beban mati atau beban tidak bergerak, gitu ya. Nah, beban hidup itu artinya dapat berpindah atau dapat bergerak. Contohnya apa? Nah, misalkan salju atau hujan. Bayangkan kalian punya rumah, ketika musim kemarau dan musim hujan, itu beban yang diterima oleh rumahmu itu berbeda. Jadi kalau musim kemarau ya nggak ada beban apa-apa, ya. Paling apa? Paling itu beban angin, ya. Kalau ada angin, tiupan angin itu juga beban hidup, ya. Kemudian kalau musim hujan itu apa? Ada air, ada hujan, ya. Ada hujan. Nah, tekanan hujan itu yang besar itu menjadi beban. Nah, itu mengapa atap rumah itu juga tidak boleh sembarangan, harus kuat menahan beban. Nah, kenapa dikatakan beban hidup? Karena beban itu sifatnya tidak tetap. Kadang ada, kadang tidak, ya. Itu. Makanya kalau bikin rumah, ya, pas memasang atap itu kenapa kekuatannya harus diperhitungkan dengan baik? Karena apa? Ya kita nggak tahu ya, suatu ketika rumah kita sudah sekian puluh tahun, pastinya kan butuh rehab. Nah, bayangkan ketika merehab itu banyak tukang yang naik ke atap kita. Nah, kalau strukturnya nggak kuat, bisa sangat beresiko. Seperti itu ya. Kemudian masuk ini, masih gaya statis ya. Beban tidak berpindah ya, beban tetap. Contohnya apa? Berat sendiri pada struktur dan elemen gedung tertentu. Nah, kalau ini itu bisa disebut juga beban mati ya, atau tidak berpindah. Apa bebannya itu? Ya, beban mati atau beban tetap itu ya beban dari struktur itu sendiri. Nah, misalkan kalau kemarin ada yang menunjukkan struktur atapnya itu dari kayu, ya kan? Ya berarti beban tetapnya beban dari kayu itu. Ada rumahnya yang atapnya itu penutupnya dari genteng. Ya, itu termasuk beban tetap. Nah, genteng, kayu, kuda-kuda, nah itu beban tetap. Karena apa? Dia itu bebannya tetap itu terus. Nggak mungkin sekarang ada gentengnya, besok nggak ada gentengnya gitu kan, nggak mungkin. Beda dengan yang sebelahnya ini, beban hidup ya. Sekarang ada, besok bisa jadi tidak ada. Kemudian yang ketiga dari gaya statis itu ada gaya akibat penurunan efek suhu, ya, dan tegangan sisa dan sebagainya. Nah, itu biasanya ada perpindahan suhu antar siang dan malam itu untuk bangunan yang skalanya besar itu pengaruhnya juga perlu diperhitungkan. Oke ya, paham? Kemudian di sini ada gaya dinamis. Nah, gaya dinamis ini contohnya seperti ini, gaya menerus. Nah, kita lihat contohnya, ini seperti gempa, ya, gaya inersia. Ini dinamis, jadi sangat fluktuatif dan tidak bisa diprediksi, ya. Ada gempa, ya kita kan tahu ya. Misalkan kalian tinggalnya di Indonesia, khususnya di Jawa, kalian bisa tahu itu, dicek di datanya BMKG, 1 minggu itu bisa jadi berkali-kali terjadi gempa di daerah kita. Cuma skalanya aja yang berbeda-beda sehingga kadang kita terasa, kadang tidak.
Nah, dalam merencanakan sebuah bangunan, efek itu juga harus diperhitungkan ya. Jadi, kenapa kita sering mendengar istilah-istilah bangunan tahan gempa dan sebagainya. Nah, itu karena dalam merencanakan strukturnya kita sudah memperhitungkan gaya-gaya termasuk gaya gempa seperti itu ya. Kemudian gaya angin. Nah, ya kan? Ini masuk gaya dinamis. Kemudian di sebelahnya ada impact discrete, misalnya ada ledakan ya. Nah, ledakan seperti itu juga harus kita perhitungkan. Ya, kita nggak tahu kan, biasanya rumah, misalkan ada sebuah gedung, ada gedung yang berjejeran, ada satu gedung di sebelahnya yang sedang renovasi, biasanya ada proses peruntuhan gedung. Nah, itu biasanya ada menggunakan proses bahan peledak dan lainnya sehingga mengakibatkan getaran-getaran yang mengakibatkan eh, kekuatan strukturnya itu. Oke ya. Jadi itu tentang beban. Paham ya? Nah, ini ilustrasi saja. Nah, ini ada gaya angin ya. Nah, angin dari mana ini? Arah mana? Nah, arah samping ya kan? Ya, ini angin. Ini beban yang dialami kalau kalian punya rumah. Nah, ini rumah sederhana. Beban kalau tadi dari samping, ini dari atas, ya kan? Oh, oh ada lagi beban yang dari bawah ke atas. Ini maksudnya apa? Ya, ini perbedaan suhu ya. Ketika siang dan malam, rumah kalian masih panas, udara di luar dingin. Nah, makanya seperti ini yang terjadi. Ya, nah, tekanan. Nah, ini ada sebuah gedung. Nah, ini misalkan posisinya seperti ini ya. Terjadi sebuah gerakan bangun dengan bobot berat saat gempa. Nah, ini ada gempa apa yang terjadi? Nah, ini gempanya kan mengenai pondasi ya. Nah, ini pondasi ini. Misalkan pondasinya ada gempa. Nah, ini yang terjadi ya. Goyang. Akhirnya apa? Gedung ini langsung bergeser. Ini kalau posisinya strukturnya tidak kuat menahan gempa. Nah, ini gerakan bangunan dengan bobot ringan saat gempa. Nah, thread ada gempa. Nah, beda kasus ya. Jadi beda kasus, beda efeknya. Kalau ini tadi efeknya sampai geraknya sampai berlebihan kayak gini, ini cuma bergeser saja. Ini sangat dipengaruhi oleh desain struktur bangunan itu masing-masing ya. Oke, sampai sini ya. Oke, secara untuk pengenalan ini singkat saja. Saya harap dari pengetahuan ini kalian sudah mempunyai gambaran-gambaran ya. Jadi tugasnya cukup mudah, kalian sebagai catatan bukunya supaya ada isinya ya, nggak kosong. Nah, tolong dari penjelasan Bapak tadi dirangkum di bukunya masing-masing ya, kemudian didokumentasikan nanti dikirimkan ke Bapak, bisa lewat Edmudu atau WA Jabri ya, nomornya yang seperti Bapak berikan kemarin ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disertakan, nanti Bapak kasih nilai plus ya buat kalian yang kegiatan belajarnya aktif. Baik, itu aja dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk tatap muka secepatnya, dan diberi kesehatan selalu buat kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, kurangnya itu dari saya. Bila ada kelebihan itu jalan dari Allah SWT. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.